Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Randa Edah Suhaidah MPD dan Ibu Primanita Solihah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD, serta kepada teman-teman kelas 4A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai model-model pembelajaran di SD. Sebelum memulai pematerian pada presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aninda Triazia Rinjani dengan NIM 2005844. Yang kedua ada Levi Husnul Lailina dengan NIM 2007329. Yang ketiga ada Najma Zahra Aulia dengan NIM 2005768. Yang keempat ada Siti Nadifa Imtinan dengan NIM 2000241. Yang kelima ada Yulia Damayanti dengan NIM 2007325. Dan yang terakhir ada Zahidah Nurul Kamilah dengan NIM 2005725. Baik, langsung saja kita ke pematerian yang pertama mengenai pengertian model pembelajaran. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian model pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari belajar dan pembelajaran itu tersendiri. Nah, belajar itu merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Menurut James O. Whitaker, belajar adalah di mana proses tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Selanjutnya mengenai pengertian pembelajaran. Nah, pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung, seperti kegiatan tatap muka, ataupun secara tidak langsung. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya mengenai pengertian model pembelajaran itu tersendiri. Nah, menurut Udin dalam Hermawan tahun 2006 halaman 3, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, model pembelajaran ini perlu dipahami oleh seorang pendidik agar dapat melaksanakan secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam penerapannya, model pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa, karena masing-masing model memiliki tujuan dan prinsip yang berbeda-beda. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa model pembelajaran adalah rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sesuai urutan yang jelas dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya mengenai ciri-ciri model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini mempunyai 4 ciri khusus. Ciri-ciri tersebut ialah 1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, selain ciri-ciri khusus suatu model pembelajaran, menurut Niven dalam Trianto, suatu model pembelajaran ini dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu sahih atau valid. Nah, aspek validitas dikaitkan dengan 2 hal, yaitu apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritik yang kuat, atau apakah terdapat konsistensi internal. Kriteria kedua yaitu praktis. Nah, aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika
para ahli dan praktis menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, dan kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Dan kriteria ketiga yaitu efektif. Berdasarkan dengan aspek efektivitas ini, Niven memberikan parameter sebagai berikut. Pertama, ahli dan praktis berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif. Dan yang kedua, secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Materi selanjutnya, manfaat model pembelajaran. Menurut Mulyono, tahun 2018, halaman 90, manfaat model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan siswa. Manfaat model pembelajaran bagi guru yang pertama, memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebab langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada. Kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Ketiga, memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu relatif singkat. Yang keempat, memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian tindakan kelas (PTK) dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan kualitas pembelajaran. Manfaat bagi siswa. 1. Kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh. 4. Dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi di kelompoknya secara aktif. Materi selanjutnya, karakteristik model pembelajaran. Menurut Joyce and Will, 2000, model pengajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sintak adalah langkah-langkah pembelajaran yang menunjukkan bagaimana sebuah model itu dilaksanakan. Sintak sifatnya khas untuk setiap model pembelajaran, artinya sintak antara satu model dengan model yang lain memiliki perbedaan. Ciri dari sebuah model pembelajaran itu dapat dilihat dari sintak atau langkah pembelajarannya. Sintak sebuah model pembelajaran menunjukkan urutan dan tahap-tahapan pembelajaran langkah demi langkah. Menurut Indrawati 2011, urutan langkah dalam sintak sebuah model tidak dapat dibolak-balik dan diubah. Dengan demikian, bahwa urutan langkah pembelajaran dalam sintak sebuah model sifatnya tetap sesuai teori yang melandasi model tersebut. Yang kedua, sistem sosial adalah aturan atau norma yang mengatur interaksi antara siswa dengan guru. Interaksi antara siswa dengan siswa, bentuk interaksi dalam kegiatan pembelajaran perlu diatur karena setiap kegiatan pembelajaran tidak akan pernah lepas dari interaksi antara manusia yang ada di dalam kelas itu. Secara garis besar, sistem sosial sebuah model dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Interaksi berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru lebih dominan sebagai pusat pembelajaran. Kedua, interaksi berpusat pada siswa. Dalam interaksi ini, siswa lebih banyak berperan dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru
hanya berperan sebagai fasilitator. Ketiga, interaksi seimbang antara guru dengan siswa. Terjadi keseimbangan interaksi. Guru dan siswa masing-masing tidak mendominasi. Yang ketiga, prinsip reaksi adalah perilaku guru dalam memperlakukan siswa pada kegiatan pembelajaran. Indrawati tahun 2011 mengemukakan bahwa prinsip reaksi merupakan pola kegiatan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam pembelajaran. Setiap model pembelajaran memberikan aturan bagaimana memberikan respon terhadap perilaku siswa. Dengan kata lain, setiap model pembelajaran memiliki penekanan atau fokus pada kegiatan-kegiatan tertentu yang memerlukan respon yang lebih dari guru atau hal apa saja yang berkaitan dengan perilaku siswa dalam pembelajaran yang harus diberikan dorongan dan bimbingan agar dapat berjalan secara maksimal. Misalnya, dalam model pencapaian konsep, berikan dukungan dengan meniti keberatan pada sifat hipotesis dari diskusi-diskusi yang berlangsung. Berikan bantuan kepada para pelajar dalam mempertimbangkan hipotesis yang satu dari yang lain. Pusatkan perhatian para pembelajar terhadap contoh-contoh yang spesifik dan berikan bantuan kepada pembelajar dalam mendiskusikan dan menilai strategi berpikir yang mereka gunakan. Yang keempat, sistem pendukung adalah sebagai segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model yang dipilih. Dalam hal ini, sistem pendukung tidak hanya mencakup material fisik yang dibutuhkan tetapi termasuk juga non-fisik. Sistem pendukung non-fisik berupa kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Misalnya, kemampuan melakukan penyelidikan, eksperimen, kemampuan menggunakan metode ilmiah, atau kemampuan menggunakan alat. Sedangkan material fisik berupa media pembelajaran, lembar kerja siswa, buku jurnal, dan lain sebagainya. Melalui sistem pendukung ini, kegiatan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 5. Dampak efek model. Dampak atau efek dari model pembelajaran adalah hasil yang diperoleh setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model-model pembelajaran. Masing-masing model pembelajaran memiliki tujuan tertentu. Dampak yang diperoleh dari masing-masing model pembelajaran merupakan ketercapaian dari model pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini, dampak dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Dampak atau efek instruksional merupakan dampak atau efek yang diakibatkan dari ketercapainya tujuan utama dari model-model pembelajaran. Kedua, dampak atau efek ikutan nuturan efek merupakan dampak yang timbul dari tercapainya tujuan-tujuan yang tidak direncanakan sebelumnya. Dampak ikutan ini muncul akibat kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap model pembelajaran memiliki tujuan utama yang direncanakan dan tujuan-tujuan yang tidak direncanakan sebelumnya. Tujuan utama yang direncanakan akan menghasilkan dampak instruksional, sedangkan tujuan yang tidak direncanakan tetapi diperoleh setelah pembelajaran berlangsung merupakan nuturan efek. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam model pembelajaran.
Ada banyak sekali macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar. Sumber belajar tersebut dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, yang mana dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan apa yang sudah mereka temukan dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari model pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Lalu yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsungnya dan berhasilnya pengajaran. Lalu yang keempat, siswa mendapatkan keterampilan secara langsung dan segera mendapatkan pengaruh dari model pembelajaran langsung. Yang kelima, materi sudah disusun oleh guru. Dan yang keenam, lingkungan belajar sudah terstruktur dan disusun oleh guru. Dalam pelaksanaan model pembelajaran langsung terdapat beberapa langkah menurut Slavin pada tahun 2003 yang terdiri dari yang pertama, guru menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, pada hal ini, guru menyampaikan materi apa yang harus dipelajari dan apa saja yang harus siswa lakukan dan dikuasai. Lalu yang kedua, guru mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Pada langkah ini, guru juga akan memberikan soal agar bisa menakar kemampuan siswa dalam penguasaan materi. Yang ketiga, guru memberikan bahan materi ajar. Dalam sesi ini, guru memberikan materi dan mempresentasikan materi pembelajaran beserta contoh dan konsep peraga fisik. Yang keempat, melakukan bimbingan. Bimbingan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan untuk menguji siswa dalam penguasaan sebuah konsep ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi atau pengetahuan dan keterampilan secara individu ataupun kelompok. Yang keenam, guru mengevaluasi kemampuan siswa dan guru memberi feedback. Nah, pada tahap ini, guru melakukan kajian ulang kepada siswa tentang apa yang telah dipelajari. Nah, siswa memberi feedback agar bisa menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat latihan individu kepada siswa. Pada sesi ini, guru membuat latihan tugas individu kepada siswa, yang mana latihan ini akan berguna untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung. Kelebihan 1. Guru memiliki wewenang penuh terhadap isi materi yang sudah disiapkannya, sehingga lebih mudah dalam mempertahankan fokus siswa. 2. Model ini dapat diterapkan untuk kelas besar dan kecil. 3. Dapat mendorong siswa lebih terbuka untuk mengungkapkannya kesulitan secara langsung kepada guru. 4. Efektif untuk pembelajaran tentang materi yang terstruktur dengan waktu terbatas. 5. Efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang nilai sekolahnya masih rendah. Kekurangan 1. Keterampilan siswa sangat bisa berbeda-beda. Model ini bergantung pada kemampuan siswa mengasimilasi materi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. 2. Sulit dalam mengatasi perbedaan kemampuan, ketertarikan, dan gaya belajar siswa. 3. Siswa dituntut untuk terlibat secara aktif, sehingga sulit bagi siswa yang lebih tertarik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. 4. Guru memiliki peran paling esensial dalam proses pembelajaran. Jika guru menunjukkan sikap tidak kompeten, seperti tidak memahami materi atau tidak komunikatif, kemungkinan terburuk adalah siswa tidak mematuhi kelas, kesulitan dalam memahami materi,
dan menghambat kegiatan belajar secara menyeluruh. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif merupakan sebuah model pembelajaran yang bersifat kerjasama dalam kelompok. Artinya bahwa model pembelajaran kooperatif ini dapat menggalakkan siswa dan secara tidak langsung siswa dapat termotivasi, senang dalam mengikuti pelajaran, tidak jenuh, dan untuk berinteraksi secara aktif dan positif di dalam kelompok. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu untuk menuntaskan materi belajar, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Lalu yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Yang ketiga, jika di dalam kelas itu terdapat beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar tiap kelompok berbaur. Dan yang keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Lalu yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. Yang keempat, membimbing siswa untuk belajar kelompok. Yang kelima, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, guru memberikan penghargaan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan belajar kooperatif menurut Hill dan Hill, tahun 1993, halaman 1-6 adalah sebagai berikut. 1. Melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambahkan kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. 2. Meningkatkan prestasi siswa. 3. Memperdalam pemahaman siswa. 4. Model pembelajaran kooperatif dapat memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. 5. Menyenangkan siswa. 6. Mengembangkan sikap kepemimpinan. 7. Mengembangkan sikap positif siswa. 8. Model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya, serta menerima segala perbedaan. 9. Mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. 10. Membuat belajar secara inklusif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, menurut Hasibuan dan PD 2014. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata. Real world learning, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa dapat bekerja menyenangkan, mengasyikkan dan tidak membosankan, dan juga dapat menggunakan berbagai sumber belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Jones dalam Nur Hadi 2002 halaman 13, ada 8 komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna, artinya siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, artinya siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri, artinya siswa melakukan kegiatan yang signifikan, ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan. Yang keempat, bekerja sama. Siswa dapat bekerja sama, guru dan siswa bekerja secara efektif dalam kelompok
Guru membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif dalam menganalisis, memecahkan masalah, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Siswa memelihara pribadinya, mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan-harapan yang tinggi dan dapat memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru dapat memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang disebut excellence. Yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik. Artinya, siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk dipublikasikan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, komponen pembelajaran kontekstual. Terdapat 7 komponen pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, menemukan. Menemukan atau inquiry ini adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian, penemuan melalui proses berpikir secara sistematis, yaitu proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, sehingga siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, bertanya. Bertanya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui dialog interaktif, melalui tanya jawab atau keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar ialah pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Yang kelima, pemodelan. Guru menjadi model dan memberikan contoh untuk dilihat dan ditiru. Apapun yang dilakukan guru, maka guru akan bertindak sebagai model bagi siswa. Yang keenam, refleksi. Refleksi merupakan upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian otentik atau authentic assessment. Pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Hasil belajar hendaknya diukur dengan asesmen autentik yang bisa menyediakan informasi yang benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Pembahasan selanjutnya, keunggulan dan kelemahan model kontekstual. Keunggulan model kontekstual yang pertama, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, bebas menentukan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan baik. Yang keempat, pembelajaran di kelas akan menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, kelemahan model kontekstual. Yang pertama, sulit memilih materi pembelajaran karena kemampuan siswa berbeda-beda. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, adanya kesenjangan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Yang keempat, siswa yang pasif akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Selanjutnya, langkah-langkah model kontekstual. Yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. Menurut Budi Ningsih, halaman 43 tahun 2005, model discovery learning ini adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Adapun pengertian discovery menurut Sund adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip.
Nah, proses mental ini ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Adapun arti dari penemuan menurut Brunner merupakan suatu proses, suatu jalan ataupun cara dalam mendekati permasalahan, bukannya suatu produk atau item pengetahuan tertentu. Dengan demikian, dalam pandangan Brunner ini, yakni belajar dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan, di mana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil, sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahannya tersebut. Markaban, halaman 9 tahun 2006. Dari pengertian yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan secara mandiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan pengawasan guru. Selanjutnya ada ciri-ciri discovery learning. Model discovery learning ini memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga dapat ditemukan perbedaan dengan model pembelajaran lainnya. Nah, berikut 3 ciri utama belajar dengan model pembelajaran discovery learning atau penemuan, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran discovery learning ini berpusat kepada peserta didik, yakni bahan ajar tidak akan disajikan dalam bentuk akhir. Siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kegiatan yang diajarkan pada pembelajaran discovery learning ini untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya ada karakteristik discovery learning. Pada pembelajaran ini memiliki karakter yang dapat ditemukan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, berikut 3 karakter tersebut. Karakteristik yang pertama yaitu dimana pada pembelajaran discovery learning ini peran guru sebagai pembimbing bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Selanjutnya, langkah-langkah menerapkan model discovery learning. Menurut Shah, pada halaman 244 tahun 2004, dalam mengaplikasikan metode discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan mengajar secara umum. Yakni, yang pertama, yaitu stimulation, atau stimulasi, ataupun pemberian rangsangan. Pertama-tama, pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya, yang mana mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini, Brunner memberikan stimulation dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Langkah yang kedua yaitu problem statement, artinya pernyataan ataupun identifikasi masalah. Nah, setelah kita melakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih untuk dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atau pertanyaan masalah. Sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ataupun hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Langkah yang ketiga yakni collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collection berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi di tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak sengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Langkah yang keempat yaitu processing atau pengolahan data. Menurut Shah, pada halaman 244 tahun 2004, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Nah, semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean coding atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Langkah yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Langkah yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan dan generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan merupakan proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Selanjutnya, kelebihan discovery learning. Model pembelajaran yang beragam tentunya memiliki kelebihan ataupun kekurangan yang berbeda pula. Kelebihan discovery learning yakni membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Kemudian, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Selanjutnya, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil.
Kemudian, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Selanjutnya, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasinya sendiri. Selanjutnya, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Kelebihan selanjutnya yaitu berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Selanjutnya, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Kelebihan selanjutnya yaitu siswa akan mengerti konsep pada dasar dan ide-ide yang lebih baik. Kelebihan yang terakhir yaitu membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Selanjutnya, kelemahan discovery learning. Di samping kelebihan dalam menggunakan model pembelajaran, tentunya akan memiliki kekurangan pula dalam aspek lain. Berikut kekurangan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Kekurangan yang kedua atau kelemahan yang kedua yaitu model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kelemahan discovery learning yang terakhir yaitu harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa atau guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Nah, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Purwanto, tahun 2008. Nah, pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Menurut Suyanto pada tahun 2008, halaman 21, dijelaskan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran atau metode pengajaran yang menitik beratkan pada siswa dengan mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri yang terlibat langsung secara aktif dalam pembelajaran kelompok belajar. Adapun tanggapan Arens dalam Trianto tahun 2007 halaman 68 dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan masalah otentik dengan maksud untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, mengembangkan inquiry, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mengembangkan kemandirian dan kepercayaan dirinya. Dari kedua tanggapan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini adalah bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian siswa dalam membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri dengan menghadapi permasalahan yang ada untuk dipikirkan secara mandiri dalam mencari data-data informasi demi merancang cara untuk memecahkan masalah tersebut dan menemukan solusinya secara mandiri. Yang berikutnya ada karakteristik dari model pembelajaran ini. Menurut Trianto pada tahun 2007 halaman 68 dijelaskan karakteristik pada model pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya yaitu 1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Guru memunculkan pertanyaan-pertanyaan nyata di lingkungan siswa dan dapat diselidiki siswa menjadi masalah yang otentik. Hal ini dapat berupa cerita, menyajikan fenomena tertentu, atau mendemonstrasikan suatu peristiwa yang mengundang masalah atau pertanyaan untuk muncul. Lalu yang kedua, fokus pada hubungan interdisipliner.
Meskipun pembelajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, Matematika, dan IPS. Namun masalah yang dipilih adalah nyata, sehingga dalam menyelesaikannya siswa dapat meninjau mata pelajaran lain. Lalu yang ketiga ada investigasi otentik. Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk melakukan penyelidikan otentik untuk menemukan solusi nyata dari masalah yang disajikan. Lalu yang keempat ada menghasilkan produk atau karya. Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu berupa karya dan demonstrasi yang menjelaskan atau mewakili bentuk-bentuk pemecahan masalah yang mereka temukan. Produknya bisa berupa laporan atau yang lainnya. Lalu yang terakhir ada kolaborasi. Pembelajaran berbasis masalah ditandai dengan siswa bekerja sama satu sama lain. Paling sering berpasangan atau dalam kelompok kecil, bekerja sama untuk terlibat dan bertukar pendapat dalam melakukan investigasi, sehingga dapat memecahkan masalah yang disajikan. Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah. Berdasarkan penjelasan Arens pada tahun 1997 halaman 161, dijelaskan terdiri dari 5 tahapan pada pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu orientasi siswa kepada masalah. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa yang terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Lalu yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan dalam pemecahan masalah. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan kelompoknya. Lalu yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Adapun kelebihan dan kekurangan menurut Sanjaya pada tahun 2007 di halaman 218 terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ini. Kelebihan dari model pembelajaran ini yang pertama, problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, memotivasi secara internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan interpersonal keterampilan. Lalu yang kedua, dengan problem based learning ini akan terjadi pembelajaran yang bermakna, di mana siswa belajar memecahkan suatu masalah dan siswa akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mencari tahu pengetahuan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, menjadikan siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan bebas. Lalu yang terakhir, yaitu pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Juga dapat mendorong evaluasi mereka sendiri, baik hasil belajar maupun proses pembelajaran. Adapun kekurangan atau kelemahan dari model pembelajaran ini antara lain, yang pertama, jika siswa tidak memiliki keyakinan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba. Lalu yang kedua, perlu didukung dengan buku-buku yang dapat digunakan sebagai sumber pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, pembelajaran model problem based learning ini membutuhkan waktu yang
lama. Lalu yang keempat, yaitu tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan model ini. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir dari pembahasan kita kali ini mengenai model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pengertian dari Abidin pada tahun 2007 halaman 167 mengenai model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung untuk menghasilkan suatu proyek. Pada dasarnya, model pembelajaran ini lebih mengembangkan keterampilan pemecahan dalam mengerjakan suatu proyek yang dapat menghasilkan sesuatu. Dalam implementasinya, model ini memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengambil keputusan dalam memilih suatu topik, melakukan penelitian, dan menyelesaikan suatu proyek tertentu. Adapun karakteristik dari model pembelajaran ini, yaitu dari penuturan Winasta Manggora dan Sunarto pada tahun 2010 halaman 119, ada beberapa karakteristiknya, di antaranya yang pertama, mengembangkan pertanyaan atau masalah, yang artinya belajar harus mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang kedua, memiliki hubungan dengan dunia nyata, yang berarti pelajaran itu otentik dan siswa dihadapkan pada masalah yang ada di dunia nyata. Lalu yang ketiga, menekan pada tanggung jawab siswa, yang artinya proses siswa mengakses informasi untuk menemukan solusi yang sedang dihadapi. Lalu yang keempat adalah penilaian. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan hasil proyek yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan penting. Pembelajaran berbasis proyek selalu dimulai dengan masalah atau pertanyaan. Masalah yang akan dipecahkan harus memiliki tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan tingkat siswa. Soal tersebut harus memuat masalah yang akan dipecahkan dan menghasilkan suatu penemuan atau produk. Topik atau tema harus sesuai dengan dunia nyata, yang mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Lalu yang kedua yaitu merancang rencana proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Perencanaan meliputi aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung penjawaban pertanyaan esensial, dan mengintegrasi berbagai mata pelajaran pendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang ketiga, membuat jadwal. Guru dan siswa bersama-sama membuat jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan siswa diberi arahan untuk mengatur waktu yang tersedia. Beri siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba mengeksplorasi sesuatu yang baru. Lalu yang keempat, guru memantau siswa dari kemajuan proyek yang dikerjakan. Meskipun siswa diberi kebebasan untuk menentukan strategi dan cara mengerjakan proyek mereka, guru yang cerdas tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek. Guru yang cerdas berperan sebagai mentor yang selalu mengarahkan siswa untuk selalu fokus dan dalam pengerjaan proyeknya. Lalu yang kelima, yaitu menilai hasil. Penilaian yang dilakukan oleh guru adalah untuk membantu pendidik dalam mengukur pencapaian standar dalam proses dan produk yang dihasilkan. Guru yang cerdas juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberikan umpan balik.
Lalu yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman. Di akhir proses pembelajaran berbasis proyek ini, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Siswa harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka saat menyelesaikan proyek. Dan berikutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis proyek ini. Menurut Badar pada tahun 2014 dijelaskan bahwa kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu model ini terintegrasi dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan penambahan dalam pelaksanaannya. Lalu yang kedua, siswa terlibat dalam aktivitas dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik dengan cara yang disiplin. Lalu yang berikutnya yaitu siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting bagi mereka. Lalu yang keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk menemukan kolaborasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang penting dengan cara baru. Lalu yang kelima, meningkatkan kolaborasi guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek yang melintas batas geografis atau bahkan melintasi zona waktu. Adapun kekurangannya dari model pembelajaran ini yaitu dibutuhkannya banyak waktu dan uang, membutuhkan banyak media dan sumber belajar, serta membutuhkan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Dan ada kekhawatiran pada siswa yang hanya akan menguasai satu topik tertentu yang sedang mereka kerjakan saja. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.